siang, Ibu Shelly. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan luar biasa. Baik, puji Tuhan. Pertama, saya menyampaikan terima kasih untuk kesediaan waktu Ibu Shelly untuk diskusi hari ini sebelum nanti observasi kelas pada besok hari. Secara pribadi, rasa antusias juga untuk mau masuk di kelasnya pembelajaran bahasa Indonesia pada besok hari. Untuk kepentingan itu sebelum mulai observasi sengaja dibuat pertemuan ini untuk membicarakan tentang tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai besok, juga apa yang ingin dikembangkan dari anak-anak dalam kelas pada pembelajaran besok. Kira-kira besok untuk itu tujuan pembelajaran apa yang ingin dikembangkan? Ya, jadi tujuan pembelajarannya serta didik dapat mengenal tanda baca dan kata serapan dalam teks laporan hasil observasi. Tanda baca dan serapan. Dan kata serapan. Kata serapan dalam. Ya. Oke. Nah, kalau begitu di dalam pembelajaran besok untuk mencapai tujuan pembelajaran itu kira-kira apa area yang ingin Ibu Shelly kembangkan untuk dicapai anak-anak? Ya, jadi area pengembangannya siswa dapat menemukan tanda baca dan kata-kata serapan yang ada dalam kalimat. Tanda baca dan kata-kata serapan. Kata-kata serapan. Ya, dalam kalimat. Serapan yang ada dalam kalimat. Ya. Apakah cuma itu yang ingin dikembangkan? Target kompetensi itu yang ingin dikembangkan untuk anak-anak pada besok hari? Berapa jam pelajaran besok? Hanya 2 jam. Oh, 2 jam ya, pelajaran. Nah, untuk mau capai itu Ibu Shelly, kira-kira strategi apa yang Ibu Shelly sudah persiapkan, sudah rencanakan supaya tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dan area yang akan Ibu Shelly kembangkan itu bisa terwujud? Ya, tentunya pertama saya akan membagikan teksnya dulu untuk mereka mencari kata-kata serapan dalam bahasa daerah atau dalam bahasa Inggris dalam teksnya. Dalam teks, ya. Iya. Kemudian juga ada latihan soal. Mereka akan menemukan tanda baca dalam kalimat. Oke, baik. Jadi anak-anak akan digiring untuk cari kata serapannya, serapan dari berbagai hasil observasi. Laporan hasil observasi dalam kalimat. Kemudian ada latihan soal untuk mereka latih temukan, ya, gitu ya. Di kalimat itu mereka akan menemukan tanda baca. Kalau Ibu Shelly boleh sedikit detail lagi tentang bagaimana mereka menemukan kata-kata serapan itu, dan kira-kira ada gambaran kata-kata serapan itu, misalnya ada satu contoh misalnya. Ya. Dan di dalam teks itu tentunya ada kata bahasa asing juga ya, ada kata bahasa Inggris, bahasa daerah. Nah, di situ mereka akan mencari dan menemukan kata-kata serapan, misalnya dalam bahasa Inggris. Contoh ada kata misalnya kata berselfie atau dalam teks laporan hasil observasi, atau ada kalimat miring juga dalam bahasa Inggris, itu sudah termasuk kata serapan. Tapi bagaimana untuk mencapai itu? Mungkin apa yang Ibu Shelly persiapkan? Misalnya apakah tampilannya, bahan presentasinya kah, ada video kah, atau apa yang Ibu Shelly rencanakan supaya tujuan itu bisa tercapai? Tentunya saya sudah mempersiapkan materi di
Canva ya. Oh iya. Ya, di Canva. Sehingga bisa terlihat Iya. menarik ya, tampilannya menarik. Nah. Iya. Baik, untuk apa yang Ibu Shelly buat, apa mereka akan bekerja secara perorangan kah atau Ya. secara berkelompok? Mereka akan mengerjakannya secara individu ya, pribadi. Individu ya? Individu, bukan kelompok. Individu. Iya. Oke, Ibu Shelly, kalau dari pengalaman beberapa waktu ini sebelum kegiatan besok, yang mungkin saja bisa jadi tantangan besok loh, bisa jadi tantangan pada pembelajaran di kelas. Kira-kira apa tantangan Ibu Shelly dalam kelas pembelajaran bahasa Indonesia yang sampai saat ini masih sementara diusahakan untuk diselesaikan menolong? Tantangannya dalam Iya. kelas itu bagaimana menghadapi siswa-siswa yang ribut, Ya. Kurang fokus. kurang fokus. Iya. Jadi teman ngajak bicara, ya, teman Cepat lain terganggu ya. terganggu lagi begitu. Oke. Jadi itu juga yang nanti mungkin akan jadi perhatian Ibu Shelly. Oke, Bu Shelly, terima kasih untuk informasi awal ini. Sampai ketemu besok. Semoga informasi ini akan menolong saya juga nanti di kelas sebagai observer. Mungkin ada hal-hal yang bisa saya amati di kelas. Setelah pembelajaran mungkin kita akan komunikasikan lagi perkembangan ke depan, belajar baik bagi Bu Shelly sendiri maupun juga bagi saya, pengalaman dari Bu Shelly yang bisa mengembangkan diri saya di desa. Terima kasih banyak, selamat siang, sampai Siang. jumpa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Sebelum kami telah selesai belajar matematika dan belajar bahasa Indonesia. Berkati Ibu Shelly yang akan mengajar kami, semoga kita juga bisa hidup dari semua dan kami dapat belajar yang baik. Terima kasih Tuhan, semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi hari ini materi kita mengenal tanda baca dan penulisan kata serapan dalam bahasa Indonesia ya. Ya, sebelumnya kita telah mempelajari materi apa? Identifikasi, kalimat eksposisi dan eksposisi. Kalau kalimat deskripsi itu apa? Menggambarkan keadaan secara detail. Kemudian kalau eksposisi, isinya apa? Menjelaskan informasi. Ya. Jadi hari ini kita belajar mengenal tanda baca dan penulisan kata berbahasa asing dan daerah. Kita hari ini jadi peserta didik dapat mengenal tanda baca dan kata-kata serapan yang ada dalam teks laporan observasi. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi peserta didik dapat mengenal tanda baca dan kata-kata serapan dalam teks laporan hasil observasi. Tanda titik, koma, titik dua dan titik koma ya. Dan sebelumnya kita akan menyanyikan lagu mengenal tanda baca ya. Jadi ini lagunya mengenal dua tanda baca dulu ya. Nanti sebentar nanti titik dua dan tanda titik koma nanti menjelaskan sebentar ya. Mari mengenal dua tanda baca. Ada tanda koma dan ada tanda titik. Tanda koma itu di dalam kalimat. Tanda titik itu di akhir kalimat. Tanda koma di dalam, tanda titik di akhir. Itu tanda baca yang kita pelajari.
yang paling tinggi? Ada yang bisa jawab? Melayani Tuhan. Jadi pekerjaan apa yang paling tinggi? Ada yang bisa menjawab? Bersih kaca. Masih salah. Ayo. Jadi pekerjaan apa yang paling tinggi? Salah. Petinggi. Masih salah. Ayo. Dari Tuhan. Masih salah. Ada yang bisa membuat gedung men. Masih salah. Pilot. Ya. Menyerah? Tidak. Ada yang tidak? Ada yang menyerah? Menyerah atau? Tidak. Ya. Ayo. Kerjaan apa yang? Ya, benar. Ya, oke. Soal yang keempat, jika mobil mundur, ban mana yang tidak bergerak? Ban pinggang, ban serep, benar sekali. Ban cadangan ya. Kata serapan itu kata yang diambil dari bahasa asing, yang sudah diintegrasikan ke dalam bahasa, kemudian dipakai secara umum. Yang kasih contoh, contohnya apa? Komputer, apalagi restoran, memakan, WhatsApp, ya, email, toh, ya, itu kan penggunaan secara umum yang sering kita katakan. Ya, ada lagi yang di teks. Coba berdiri, kemudian jawab. Untuk satu ya. Ya, ada teks sepeda motor di Indonesia. Nah, jadi ini ada penulisan kata berbahasa asing. Nah, ini ada contoh kata pinjaman dari bahasa asing ya. Kata yang diambil dari bahasa asing, tetapi sudah menjadi bagian dari bahasa Indonesia. Penumpang bus kota atau teks sepeda motor di Indonesia, kalian melihat ada kata huruf miring. Ya, jadi itu merupakan kata atau bahasa asing yang menggunakan huruf miring. Nah, contoh yang bisa berbaca contoh satu. Para penumpang bus berdiri sambil memegang pintu. Ya, itu ada huruf miring yang di teks dalam teks itu. Kemudian wisatawan menikmati aneka macam seafood. Nah, ada kata huruf miring di sini. Kemudian yang ketiga, mereka makan sate padang ditambah harus kuah. Itu ya. Nah, ada huruf miring ya. Coba kalian perhatikan ya. Ada kata-kata huruf miring di sini. Oh, it's not like mana? This one. Pertama-tama, kasih Bu Shelly boleh mau meluangkan waktu mulai dari pra sampai observasi dan memberi izin untuk bisa mendampingi di kelas pada saat observasi. Terima kasih banyak. Terima
banyak Ibu Seli untuk waktunya. Yang pasti observasi paradigmanya sudah mulai berubah, bukan lagi seperti paradigma dulu evaluasi terus menerus, tapi rencana untuk pengembangan ke depan semua guru. Pertama-tama setelah masuk kelas, proses pembelajaran yang direncanakan bisa berjalan dengan baik. Seri dan berbagai kegiatan di dalam kelas, berbagai kegiatan di kelas bisa berjalan. Ada sesuatu lagi di kelas 8B yang B di kelas 8B itu ada kelas Inggris, tapi anak-anak juga cukup aktif ya. Iya, tapi perlu ditenangkan, kalau tidak semua akan terus berbicara dan tidak akan selesai. Kegiatan pembelajarannya bisa berjalan dengan baik. Nah, di kelas mohon izin untuk ada dua catatan yang ingin komunikasikan dengan Ibu Seli untuk waktu observasi waktu itu. Yang satu tentang teknisi, masalah bahan presentasinya. Yang hasil pengamatannya pada teks mungkin yang tidak bisa dipotong kayaknya ya, tidak bisa dipotong, jadi padat anak-anak membaca teksnya. Yang kedua tentang komunikasi yang aman, tetap ada satu dua yang ada catatan catatan khusus, tapi komunikasi aman ya. Nah itu yang mungkin hasil pengamatannya, apakah Ibu Seli memang malu-malu di kelas kah dengan anak-anak kah, atau bagaimana. Jadi nanti ke depan untuk bahan presentasinya harapan untuk sama dengan biasa, ada teks, ada gambar, tidak terlalu padat juga bagi anak-anak. Atau ada kendala presentasi aman dengan Canva aman kok. Nanti kalau ada teks atau ada solusi untuk kalau teks panjang bisa dicetak aja. Memang sementara bergerak untuk paperless, cuma mungkin dalam hal tertentu apa-apa kita bisa cetak jadi supaya membantu anak-anak teks bacaan. Yang komunikasi dengan anak-anak mungkin harapannya nanti ke depan bisa lebih dekat dengan anak-anak. Saya komunikasi lebih cair kayaknya ya. Anak-anak tetap semangat untuk mendampingi anak kelas supaya lihat anak aktif ya, anak aktif. Kalau Seli malu kah, malu ada anak-anaknya kah, atau ada terlalu, tapi enggak toh. Ada kendala-kendala di kelas Indonesia khusus, mungkin ada perhatian khusus di kelas itu juga memang ya, untuk kelas 8 ya. Jadi kalau ada kendala-kendala bisa komunikasi dengan kelas ya, pimpinan apa supaya bisa membangun juga. Saya simpan sendiri juga ya, ke depan, tapi pada kondisinya dia akan sesuai dengan rencana di kegiatan observasi itu tentang skenario yang telah disiapkan, model pembelajaran, pendekatannya, evaluasi yang catatan lembar observasi saya sih bisa berjalan. Mungkin ada yang Ibu Seli mau sampaikan, suasana waktu itu ketika pembelajaran ketika ada. Suasana saat belajar sih
tidak masalah ya. Masalah. Oke, Bu Shelly, mungkin Ibu PP ada sedikit penguatan ke saya sebagai CGP ataupun dengan Ibu Shelly. Baik, terima kasih. Jadi hebat dan ibu yang ada di sini. Walaupun saya tidak amati langsung di kelas, tapi saya sudah bisa berikan bahwa kelas yang ditangani ibu adalah kelas yang cukup aktif, dan kita tahu bersama bahwa jika anak-anak aktif itu adalah anak yang pintar. Biasanya seperti itu Pak, yang kita lihat, dan anak-anak yang pintar ini mereka butuh banyak aktivitas, banyak hal-hal yang menarik minat mereka di kelas, yang bisa membuat suasana aktif mereka bisa beralih ke suasana fokus. Mungkin dari ibu guru sendiri akan menciptakan metode-metode yang lebih menarik ya, gambar-gambar mungkin seperti yang Bapak CGP bilang itu akan lebih sangat menarik dan bisa merangsang mereka untuk fokus, karena kan ketika kelas itu dibiarkan itu akan lebih aktif. Dan ini kayaknya ibu sudah berapa tahun mengajar? 3. Iya, sudah lumayan lama juga ya. Jadi ketika menghadapi kelas aktif, kitanya aja yang bagaimana metode kita di kelas untuk bisa menyampaikan kepada anak-anak. Dan saya percaya ketika ibu ditempatkan di kelas itu, di kelas 8, akan semakin banyak hal-hal positif yang ibu dapati, dan semakin banyak cara penanganan ketika anak-anak seperti ini. Saya harus seperti ini, metode saya harus seperti ini, dan pasti ibu bisa lewati dan dibantu oleh Bapak CGP hebat. Pasti semua bisa belajar pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan anak-anak. Karena sekarang anak-anak lebih suka ke minat mereka ya. Kalau mereka boring ya, kayak teks-teks begitu kan lebih tidak terlalu menarik bagi mereka. Jadi mungkin lebih berdiferensiasi lah untuk metode-metode mengajar mereka. Saja dari saya. Terima kasih, tetap semangat. Terima kasih Bu PP. Ini tantangan juga bagi kami CGP untuk mendampingi teman-teman untuk pembelajaran berdiferensiasi memang. Dan juga baru mulai bergerak, jadi mau perlu waktu, perlu diri dulu, baru bisa share dengan teman-teman dia. Kalau belum siap memang kalau di sekolah sih teman-teman suka juga mau belajar, dia sama-sama belajar. Cuma kadang-kadang dalam diri dia pikir mesti siap dulu, mesti siap dulu baru lagi. Nah, apalagi di bahasa Indonesia memang di kelas itu kan bahasa Inggris pengantar, tapi di bahasa Indonesia harus tetap dalam bahasa Indonesia. Jadi kadang-kadang ada anak yang susah mengerti bahasa Indonesia, ada yang full bahasa Inggris, jadi dia agak tantangannya. Itu PP dan Shelly, sekali lagi makasih banyak. Jadi tidak observasi ini bukan untuk penilaian kinerja. Sekarang tidak lagi, paradigmanya sudah berubah. Sama-sama belajar. Saya di kelas juga di observasi juga belajar. Share itu datang ke anak-anak yang sabar, lumayan sabar soalnya ini. Ke satu-satu ke anak-anak sudah jelaskan di depan, mereka masih tanya-tanya akhirnya turun satu-satu ke tim, ke kelompok, pendampingan. Cukup sabar itu hal positif yang juga bagi kita secara pribadi juga bisa belajar. Tadi situ ya. Perlu belajar dari tapi pada prinsipnya hasilnya sudah catatan saya observasi rencana pengembangan dari strategi pengembangan di kelas itu di pra itu bisa berjalan sesuai apa yang Oke, terima kasih banyak untuk waktunya. Kita akan tetap komunikasi. Kalau CGP belum mampu, berarti minta bantuan lagi dengan pengajar-pengajar praktik hebat yang setia mendampingi. Pasti bisa, iya. Masih muda. Kalau ada yang perlu ini boleh komunikasi.
belum bisa ya berarti Kita bisa lingkungan sama-sama. pendidikan Iya. yang bisa saling membangun. Tapi ketika dengan baik masukan dari ibu guru bisa diatasi anak-anak rekam dan bisa mengerti apa yang dijelaskan. Iya bisa. Secara umum bisa kan anak-anak ya Bu ya. Apalagi langsung turun ke satu-satu itu kan penting kan? Karena ada yang cepat, ada yang lambat. Dan Pembelajaran secara individual itu penting sekali. selama kita di kelas kita lihat turun, Iya. tidak saja di tempat depan untuk Iya. mengajar mereka yang buat Iya. Iya. membangun relasi. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat Iya. siang.